Halo semuanya, Coach Timo di sini ingin membahas pertandingan super menarik secara taktis dan kualitas keseluruhan antara City dan Chelsea kemarin. Saya melihat ada persepsi yang menurut saya tidak benar tentang Pep. Jadi Pep dikritik bagaimana bisa dia bermain tanpa sixer ya, tanpa Rodri atau Fernandinho. Ditambah lagi dikritik kenapa dia bisa bermain tanpa real nine, apalagi dia bukannya nggak punya pilihan real nine, dia punya real nine yang kualitas dunia, Jesus dan Aguero. Ini kritikan yang sangat masuk akal, apalagi kalau dipikirkan bahwa dia belum pernah bermain seperti line up yang dia tampilkan Champions League. Jadi mencoba sesuatu pada saat final itu tentu saja dianggap oleh banyak orang sesuatu yang wah fatal banget gitu. Jadi dianggap ini kekalahannya gara-gara Pep. Ini saya mau membela Pep sedikit. Ya. Jadi begini, Pep itu tahu sekali, paham sekali bahwa Tuchel mengerti taktiknya dia. Karena Tuchel ini fans number one dari Pep dari dulu. Saat Tuchel masih di Mainz, dia pergi ke Barcelona. Kemudian saat Pep datang ke Bayern München, mereka sering diskusi sampai larut malam. Dia fans yang luar biasa dari Pep. Dan Pep sendiri melihat potensi dari Tuchel luar biasa. Sehingga dia bahkan ingin Tuchel menjadi penerusnya di Bayern München waktu itu. Akhirnya karena satu dan lain hal, Tuchel akhirnya ke Dortmund. Oke, jadi dia tahu, Tuchel tahu, ya. Ditambah lagi, dia sudah dua kali sebelum ini kalah di Liga, termasuk juga di FA Cup. Ya. Nah, jadi pada saat final Champions League ini bisa dimengerti bahwa Pep ingin mencoba sesuatu yang mungkin tidak diperhitungkan oleh Tuchel gitu ya. Jadi begini, orang-orang yang mengkritik Pep saat ini, pasti orang percaya sama saya, pasti orang-orang itu juga yang akan memuji-muji Pep secara luar biasa, the best coach ever, kalau apa yang diinginkan Pep berjalan sesuai rencananya. Rencananya apa? Dia ingin membuat gebrakan di awal. Dia tahu Chelsea di bawah Tuchel pertahanannya super kokoh. Yang luar biasa di bawah Tuchel itu satu statistik bahwa bukan hanya mereka paling sedikit kebobolan di bawah Tuchel ya, paling sedikit kebobolan di antara semua tim Premier League sejak Tuchel datang. Tapi juga yang menurut saya luar biasa itu statistik yang menunjukkan ada 0 gol yang terjadi setelah kesalahan pemain Chelsea sendiri. Itu luar biasa, karena biasanya gol terjadi karena kehebatan kita, satu, dalam membangun serangan, individual movement ya, trik individu, shooting jarak jauh, sesuatu hal yang luar biasa, kerjasama tim, terjadi gol. Atau, dan ini yang sering sekali terjadi dalam sepak bola, kesalahan lawan dimanfaatkan ya. Nah, oleh karena itu 0 kesalahan Chelsea yang kemudian menjadi gol. Itu statistik yang luar biasa di bawah Tuchel ya. Nah, Pep tahu ini gitu. Jadi dia mau gebrak pertahanan Chelsea di awal. Gitu. Harapan Pep menit-menit awal sampai menit ke-20 gitu ya kira-kira, dia bisa mencuri gol. Itu harapannya, itu plannya gitu, itu game plannya. Nah, menurut saya itu sah-sah aja gitu. Itu menurut saya memang aneh, sesuatu yang aneh. Apalagi punya pemain top seperti Fernandinho nggak dimainkan, atau Aguero dan Jesus nggak dimainkan. Saya mengerti bahwa itu aneh, tapi saya bisa mengerti karena dia harus mencoba sesuatu yang baru, dan bisa saja itu berhasil gitu loh. Dan kalau memang berhasil ya pasti dipuji-puji habis. Kalau sudah
after the fact ya semua pinter gitu kan. Ini kan sebelum pertandingan dia berpikir gimana caranya memecah pertahanan Chelsea gitu kan. Jadi menurut saya itu sah-sah saja. Saya tidak mengkritik Pep dalam hal itu. Yang saya kritik ya siapa saya ya, tapi yang katakanlah saya heran lah sopannya seperti itu. Yang saya heran di akhir babak pertama pada saat jeda, mengapa Pep tidak merubah game plan-nya? Kan sudah kelihatan itu nggak berhasil gitu loh. Lalu kenapa dia tidak merubahnya saat turun minum? Itu kalau dari saya, dari perspektif saya, itu yang menurut saya seharusnya dilakukan Pep. Ya. Akhirnya dia melakukan perubahan, tapi baru menit ke-65 kalau nggak salah. Jadi menurut saya too late. Gitu. Apalagi Chelsea, pemain-pemain Chelsea udah di atas angin banget. Pertahanan mereka udah semakin kokoh, mereka fokusnya luar biasa. Nah, saya mau jelasin. Ini juga persepsi yang salah dari sisi pemahaman taktik bertahan Chelsea yang saya lihat di social media. Dikatakan kan Chelsea mainkan 3 center back. Dikatakan salah satu dari center back ini atau bahkan 2 masuk ke tengah membantu double sixer ini gitu. Tapi itu nggak sepenuhnya betul. Karena apa? Mereka masuknya itu karena hal lain, ya, dalam situasi yang berbeda. Jadi bukan asal ke tengah misalnya dia ke sini gitu ya. Ini nggak seperti itu. Justru kalau situasi seperti ini, katakanlah seperti ini ya, dia bebas, dia juga bebas, kurang ditekan ya oleh pemain-pemain Chelsea katakanlah, dia pasti akan tetap di sini. Tetap di sini. Masalahnya ini ditekan. Karena ini ditekan, dia naik, menekan. Karena itu prinsip. Kalau pemain yang menggiring bola ditekan oleh pemain kita, pemain-pemain belakang kita itu semuanya merapat, press, ketat. Sebaliknya kalau dia tidak dijaga, ya dia agak turun, ya kan? Nah, yang terjadi disiplin banget Chelsea. Jadi seringkali Rudiger contohnya naik, nempel ke tengah. Nah, ini yang membuat sedikit salah persepsi, seakan-akan salah satu dari center back itu memang disuruh main di tengah gitu. Enggak, sistemnya itu tetap aja kita ambil ya pemain Chelsea-nya. Sistemnya Chelsea tetap aja seperti ini. Kalau ada bola di sini dengan lawan, dia datang, sudah pernah saya jelaskan kapan hari. Salah satu naik, salah satu diagonal ke bawah. Ya. Kemudian misalnya bola di sini, dia naik, dia diagonal di bawah. Nah, kalau dekat dia menekan. Ya. Kalau dekat dia juga menekan di sini, dia turun ke sini. Dia ikut menekan. Karena di sisinya dia gitu. Jadi dia ikut turun. Tapi kuncinya dia enggak. Dia di pinggir banget. Jadi di tengah itu ketat, tapi tetap punya width di sayap. Itu kuncinya Chelsea. Ya, pada saat serangan balik, karena sistem seperti ini ya tentu saja mengandalkan serangan balik. Jadi mereka membiarkan Chelsea main di sini. Mereka membiarkan City main di sini. Begitu City masuk ke lapangan mereka baru ditekan. Ya, ini berbeda dengan City. City nekan di sisinya Chelsea. Jadi menarik sekali kemarin dari sisi pertahanan, filosofinya itu berbeda banget gitu. Nah, itu yang diantisipasi oleh Pep. Jadi Pep tahu ini dengan waktu akan semakin stabil. Jadi dia mau curi gol di awal gitu loh. Dia mau curi gol di awal. Itu yang kemudian tidak berhasil. Ya, namanya usaha ya. Bisa berhasil, bisa tidak gitu. Tapi yang buat saya, jadi intinya yang saya heran adalah kenapa tidak melakukan perubahan langsung di babak pertama. Oke, terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa ya, baca tulisan-tulisan saya di supersoccer.tv. Matur suwun.
Bye-bye.